sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida, amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita senantiasa memuji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang terus memberikan nikmat demi nikmat kepada kita, sehingga di malam hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita dari pembahasan Fiqhul Ibadah dari kitab Manhajus Salikin fi Tawdihi Fiqhi Fitin, karya seorang alim ulama Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, di mana pada pembahasan kita ini masih dalam hal yang berkaitan dengan ma yajibul ghuslu, hal-hal atau perkara-perkara yang mewajibkan bagi kita untuk mandi. Jadi siapa saja yang wajib mandi telah kita sebutkan pada keterangan sebelumnya adalah orang yang junub. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dia diwajibkan mandi adalah setelah selesainya bagi seorang wanita selesai dari masa haidnya atau masa nifasnya, maka dia diwajibkan untuk mandi. Kemudian yang ketiga, wa mautu ghairi syahid, orang yang meninggal bukan karena mati syahid, maka dia wajib dimandikan. Bukan dia wajib mandi sendiri, tapi wajib dimandikan. Tetapi terkait dengan masalah mandi atau dimandikan, ini adalah hal yang diwajibkan oleh para ulama. Orang yang meninggal, kecuali meninggal dalam kondisi mati syahid, maka selain dari itu adalah diwajibkan untuk dimandikan. Sebagaimana diterangkan dari hadits Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari dan Imam Muslim, di mana beliau bercerita fir rajuli alladzi waqasathu naqatuhu, tentang kisah seseorang yang dia jatuh dari untanya, kemudian untanya menginjak dia di saat umrah atau ihram. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan iksiluhu bima'in wasidr, maka mandikanlah dia dengan menggunakan air yang dicampur dengan daun bidara. Ini hadisnya panjang, hanya ini yang dikisahkan oleh beliau terkait dengan orang yang meninggal, maka ini wajib dimandikan kecuali orang yang meninggal dalam keadaan mati syahid. Karena orang yang mati syahid itu tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafanin, tidak perlu di ini. Dengan pakaiannya itu dia langsung dikuburkan bersama dengan pakaian-pakaiannya. Itu kalau orang yang mati syahid, dia tidak perlu dimandikan. Nah, berbeda dengan orang yang meninggal pada umumnya, maka dia wajib untuk dimandikan. Ini wallahu ta'ala alam bisawab dari uraian keterangan para ulama dari hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat adalah wa islamul kafir. Ada orang-orang di luar Islam masuk Islam, maka dia diwajibkan mandi dulu baru bersyahadat. Ini ketentuannya adalah diwajibkan bagi dia untuk mandi. Sebagaimana dikisahkan dari hadits Qais ibnu Asim, di mana hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Imam Tirmidzi dan yang lainnya dengan sanad yang sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Beliau menjelaskan tentang kisah Qais ibn Asim ini, qala ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam uridul Islam fa amarani an aktasilah bima'in wasidr. Jadi ini kisah Qais ibn Asim. Ketika itu dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk Islam. Maka
Ketika itu Rasulullah fa'amaroni, maka Rasulullah memerintahkan saya, kata Qais, an aktasilah, untuk mandi. Untuk mandi dengan menggunakan bima'in, dengan air, wasider, air yang bercampur dengan daun bidara. Nah, dari sinilah para ulama mengatakan orang yang ingin masuk Islam maka diwajibkan mandi terlebih dahulu, baru dia diislamkan, dimasukkan ke dalam Islam. Ya wallahu taala alam bissawab. Ini keterangan dari para ulama rahimahullahu taala. Ini wallahu taala alam bissawab. Saya kira itu yang penting kita pahami di sini terkait dengan orang-orang yang diwajibkan untuk mandi. Jadi ada 4 disebutkan oleh Syekh di sini. Yang pertama orang yang junub, yang kedua adalah selesainya haid bagi wanita atau nifas. Kemudian yang ketiga adalah orang yang meninggal bukan karena mati syahid. Yang keempat adalah Islamul kafir, karena orang masuk Islam. Pertanyaan sekarang terkait dengan mandi Jumat. Apakah mandi Jumat itu juga adalah perkara yang wajib atau tidak? Karena ada perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mandi di hari Jumat. Nah, sehingga di sini Syekh rahimahullahu taala, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, karena memang di kalangan para ulama menyebutkan bahwasanya mandi Jumat atau mandi di hari Jumat itu bukanlah kewajiban. Walaupun ada keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajibun ala kulli muhtalim, wajib bagi orang yang setelah balik. Nah, maka dari sini ada sebagian para ulama mengatakan dengan beristinbat berdalil dengan hadits ini, dia mengatakan wajib mandi Jumat. Tapi kebanyakan para ulama mengatakan tidak. Termasuk di sini Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, dia tidak masukkan hal-hal yang mewajibkan seorang mandi. Seandainya wajib, maka beliau pun akan tuliskan, tapi beliau tidak. Karena dia dianggap bahwasanya mandi Jumat itu adalah sunnah, di antara sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena disebutkan bahwasanya di antara sunnah-sunnah hari Jumat, salah satunya memakai parfum, memakai pakaian-pakaian terbaik, demikian pula mandi sebelum berangkat Jumat. Berarti bukanlah merupakan kewajiban. Itu wallahu taala alam bissawab. Ini yang kita dapatkan dari hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selesai setelah hal-hal yang mewajibkan bagi seseorang mandi, kita masuk ke tata cara mandi junub. Jadi kata beliau, wa amma sifatu ghuslin Nabi sallallahu alaihi wasallam minal janabah. Adapun tata cara mandi junub Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan diterangkan oleh beliau tata cara mandinya. Maka yang paling pertama antum pahami di sini, hadits yang menjelaskan terkait dengan tata cara mandi junub itu ada 2 hadits. Yang pertama adalah hadits Aisyah, yang kedua adalah hadits Maimunah. Ini yang menjelaskan tentang kaifiyah tata cara mandi junub Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun di dalam konteks kedua hadits ini ada sedikit perbedaan. Di hadits Aisyah, ketika dia berwudu, wudu sempurna, sama dengan ketika dia mau sholat. Kemudian di hadits Maimunah itu diterangkan dia wudu sempurna kecuali mencuci kaki. Cuci kakinya ini nanti setelah mandi, di akhir setelah mandi baru cuci kaki. Itu hanya di situ perbedaannya. Itu yang pertama yang perlu kita pahami terkait dengan masalah mandi junub. Kemudian yang kedua, terkait dengan permasalahan mandi junub ini, itu ada 2 cara. Ada yang sempurna,
ada yang cukup. Tata cara mandi yang sempurna, inilah yang akan kita uraikan. Kalau tata cara mandi junub yang cukup, itu paling mudah. Kenapa dikatakan paling mudah? Tinggal, kalau misalnya ada sungai, ada kolam, tinggal cebur, setelah itu naik, selesai. Itu namanya mandi junub cukup. Mandi junub yang cukup, artinya yang mandi junub yang cukup itu adalah membasahi seluruh tubuh. Yang penting seluruh tubuh basah, selesai. Itu tata cara mandi cukup, mandi wajib yang cukup. Tapi apakah itu syah? Syah, karena memang itu yang diajarkan juga oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ada di sana tata cara mandi yang sempurna. Nah, ini yang sempurna. Yang bagaimana itu? Inilah yang diterangkan dari hadits Aisyah dan hadits Maimunah. Hadits Aisyah dan hadits Maimunah. Maka kita bacakan dulu, nanti kita sebutkan kesimpulannya dari keterangan-keterangan para ulama dalam masalah ini. Kata beliau di sini, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, yang pertama adalah an-niyah, adalah niat. Ketika ingin mandi junub, tentunya yang paling pertama kita adalah niat. Niatnya apa? Untuk mengangkat hadas, untuk membersihkan dari hadas. Itu yang pertama. Kemudian setelah itu, fakana yaksilu farjahu awwalan. Setelah dia niat, kemudian dia memulai dengan mencuci kemaluan dia. Mencuci kemaluan dia. Setelah mencuci kemaluan sampai bersih, memakai sabun atau yang lainnya pembersih. Kemudian yaksilu yadai, kemudian dia cuci tangannya. Dia cuci tersendiri tangannya, apakah pakai sabun? Kalau dalam riwayat yang ada, dia gosokkan tangannya di tembok ataupun di lantai atau di tanah. Itu dia gosokkan. Setelah selesai dia cuci bersih tangannya, baru setelah itu summa yatawaddau wudu'ah kamilan. Setelah itu dia berwudu wudu'an kamilan, wudu kamil, wudu sempurna. Jadi setelah dia cuci tangannya, baru memulai proses berwudu, cuci tangan. Kemudian setelah itu kumur-kumur, cuci muka, cuci tangan, usap kepala, cuci kaki. Nah itu artinya yang dimaksudkan adalah berwudu, wudu sempurna. Setelah selesai wudu, nah ini setelah selesai wudu, summa yahsil ma'a ala ra'sihi salasa. Kemudian setelah itu dia tuangkan dulu air. Jadi ini juga ilmu penting bagi kita, termasuk dari sisi kedokteran. Itu menjelaskan bahwasanya kenapa seseorang biasanya terkena penyakit stroke atau lumpuh di kamar mandi. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan jangan langsung menyiram atau membasahi seluruh tubuh dengan air. Kenapa dia suruh kita berwudu? Itu diantara hikmah besar syariat berwudu, bukan malah menyiram seluruh tubuh, tidak. Tapi dia dulu berwudu, cuci tangan, mencuci kaki, apa semuanya. Ini artinya kenapa? Adalah permulaan untuk terkena air. Karena nanti setelah itu baru dia guyurkan air sedikit di yang sebelah kanan dulu, kiri, kemudian tengah, sebanyak 3 kali ya. 1, 2, kemudian 3. Itu. Ini disebutkan oleh Syekh, summa yahzil ma'a ala ra'si salasan. Kemudian dia tuangkan air di atas kepalanya 3 kali. Kemudian yarwihi bidzalik. Setelah itu, setelah dia tuangkan air di atas kepalanya, baru dia gosok-gosok. Ya kalau mungkin kita mau sekarang ini dengan sistem keramas juga boleh. Dia kayak keramas. Nah itu. Ini kata beliau. Setelah selesai itu, dia tuangkan, dia basahi. Kemudian summa yufidul ma'a ala sa'iri jasadi. Baru setelah itu baru disiram air ke seluruh tubuh kita.
ke seluruh tubuh kita. Nah, disinilah akan terjadi proses aliran-aliran darah itu dia berproses naik. Kalau langsung disiram secara tiba-tiba keseluruhan tanpa dilakukan namanya pendahuluan atau muqaddimah, ini yang biasanya orang lumpuh atau terkena stroke karena dia kaget. Sehingga biasanya itu langsung keluar asap. Orang kalau biasanya itu berasap, kenapa nak? Iya, karena kayak semacam sesuatu yang panas langsung disiram air, dia akan berasap. Sehingga ketika mau mandi disiram dulu bagian bawah sebagian supaya ada kayak aliran naik. Itu. Wallahu taala a'lam bishawab. Itu dari sisi kedokteran juga diterangkan terkait seperti itu. Jadi setelah itu dia tuangkan air atau dia siram tubuhnya seluruhnya. Setelah itu ya terjadi yang namanya mandi seperti biasa, dia mungkin pakai sampo, pakai sabun, dia gosok. Nah itu terjadi proses mandi seperti kita mandi. Setelah selesai mandi ini disebutkan oleh Syekh ya, adalah al-fardu adalah tsumma yaghsilu rijlaihi bimahallil akhar. Dia sebutkan hadits Maimunah bahwasanya setelah dia mandi dia geser, dia pindah tempat. Kemudian setelah itu dia mencuci kedua kakinya. Ini yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita lihat dari kesimpulan para ulama dari gabungan dua hadits. Dari apa yang kita bacakan kemudian digabungkan dengan hadits Aisyah dan hadits Maimunah. Lihat kesimpulannya disebutkan oleh para ulama begini. Tata cara mandi junub dari dua hadits, ada yang pertama adalah mencuci kedua tangan sebagaimana disebutkan dalam hadits. Tapi sebelumnya tentunya dengan adanya niat. Sehingga disebutkan awalnya adalah an-niyah, niat untuk mengangkat hadas. Setelah itu mencuci tangan. Kemudian setelah itu dia menuangkan air ke tangan kirinya, kemudian dia gosok atau dia cuci kemaluannya. Kemudian setelah itu dia berwudu seperti wudu mau sholat sempurna. Kemudian setelah itu dia tuangkan air di atas kepalanya, kemudian setelah itu dia gosok-gosok. Kemudian dia, ini dari hadits Maimunah ya, yang sebelumnya tanpa mencuci kaki. Nah ini seperti itu, dia tanpa mencuci kaki. Nah ini yang juga disebutkan. Kemudian dari hadits Aisyah, beliau disebutkan bahwasanya dia mencuci dulu tangannya, setelah niat cuci tangan, kemudian dia mencuci kemaluannya, menuangkan air dari tangan kanannya ke tangan kirinya, kemudian dia cuci kemaluannya. Kemudian setelah itu beliau menggosokkan tangannya ke tanah. Ini yang telah kita sebutkan tadi, menggosokkan tangannya ke tanah. Setelah itu dia berwudu seperti wudu mau sholat. Ya, kalau hadits ini sempurna sampai kaki selesai, sampai kakinya selesai. Kemudian setelah itu dia menyiram kepalanya sebelah kanan, bagian kanan dulu, bagian tubuhnya, kemudian kiri, kemudian kepalanya. Setelah itu baru dia gosok, dia sampai usahakan basah kulit kepalanya, baru mandi secara menyeluruh. Nah, dari dua hadis secara singkat, maka kesimpulannya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di itulah yang disimpulkan dari dua hadis. Jadi saya ulangi secara singkat, mandi sempurna niat satu, kemudian mencuci tangan, setelah cuci tangan cuci kemaluan, setelah cuci kemaluan cuci tangan lagi, baru berwudu seperti wudu mau sholat. Kemudian setelah itu dia menyiram bagian tubuhnya kanan, kiri, kemudian kepala. Baru setelah itu digosok-gosok sampai air terasa masuk ke kulit kepala. Setelah itu baru dia siram seluruh tubuhnya. Nah itu ketentuan dari hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti mandi biasa, setelah itu ya sudah pakai sabun, pakai handuk, dia bersihkan kembali.
Setelah selesai mandi, nah inilah yang namanya proses mandi junub secara sempurna. Jadi tidak terlalu banyak sebenarnya, tidak terlalu banyak. Ada baca-baca tertentu, ada yang dibaca, tidak ada. Ada bacaan-bacaan ini, bacaan itu, tidak ada. Ini pun yang disebutkan tata cara mandi yang sempurna. Kalau kita juga mau mandi, tata cara mandi junub yang cukup, sudah selesai, tinggal cebur, basah seluruhnya, naik. Intinya yang diinginkan dari mandi junub adalah basahnya seluruh tubuh kita. Itu cukup. Jadi kalau misalnya dia tidak mau ketahuan mandi junub malam hari, ada kolamnya atau ada ember besar, dia turun. Misalnya dia turun, tidak mau ketahuan, dia turun situ, baru dia siram sedikit sampai basah kepalanya, baru keluar dalam kondisi tidak kedengaran kamar mandi ada air yang tumpah, ini maka cukup. Maka itu adalah mencukupi, dan itu sah. Ini wallahu ta'ala alam bissawab. Karena biasanya mandi junub itu adalah mandi yang paling ikhlas. Kenapa tidak mau ketahuan? Itu kalau mandi junub tidak mau ditahu sama orang. Jadi dia mandi yang paling ikhlas. Ini Allah. Sehingga terkait dengan masalah ini, wanita-wanita yang mandi di sini itu untuk yang tebal, ininya digosok masuk ke kulit kepalanya, Tetapi masalah mandi itu yang lebih ditekankan. Kalau wanita itu memiliki ikatan rambut atau gulungan rambut, ketika mandi setelah haid atau setelah nifas, dia disuruh lepas gulungan rambutnya atau ikatan rambutnya. Adapun mandi junub tidak mesti. Yang penting intinya air itu bisa masuk menyentuh ke kulit kepala. Itu Allahu ta'ala alam bissawab. Itu yang kita dapatkan dari keterangan para ulama rahimahullahu ta'ala. Saya kira itu penting dalam poin ini yang kita sebutkan. Selesai dalam masalah hal yang mewajibkan mandi, kemudian tata cara mandi junub secara singkat. Kemudian kita berpindah bab tentang tayammum. Ini permasalahan yang kedua tentang bertoharoh. Toharoh yang pertama adalah toharotu bil ma'. Kita bersuci dengan menggunakan air. Ketika wudu, mandi junub, semuanya dengan menggunakan air. Pertanyaannya sekarang ini, bagaimana ketika ada seseorang yang ingin sholat, dia junub tapi tidak bisa kena air? Apakah karena dia sakit atau memang tidak ada air sama sekali? Ini sama hukumnya. Ada air tapi dia tidak bisa kena air, sakit. Atau tidak ada air, maka hukumnya sama. Padahal kita dalam kondisi junub. Inilah salah satu diantara diterangkan oleh para ulama. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an itu mendapatkan gelar adalah Abu Turab. Kenapa? Di saat dia junub, waktu itu belum ada penjelasan secara gamblang terkait tata cara mandi junub ketika tidak bisa menggunakan air atau tidak ada air. Maka dia berpikir bahwasanya kalau saya mandi dengan air berarti harus seluruh tubuh saya penuh dengan basah. Maka kalau begitu ketika kita tayammum berarti harus berguling-guling di tanah, supaya juga seluruh tubuh kita ini terkena debu atau tanah. Nah, intinya di sini bahwasanya tayammum adalah merupakan pengganti wudu sekaligus pengganti mandi junub. Jadi kalau ada orang junub kebetulan tidak ada air atau ada air tapi dingin, tidak bisa mandi. Atau dia dalam kondisi sakit, atau memang tidak ada air dan dia dalam kondisi junub, apa yang harus dilakukan? Maka cukup dengan tayammum. Jadi kalau begitu kita masukkan di ember satu
ember tanah atau debu kemudian kita mandi. Jadi tidak ya. Cukup dengan disebutkan, saya sebutkan secara singkat dari hadits dan ayat, dia cukup menepukkan kedua tangannya. Bahkan disebutkan dengan kata at-turab. Turab itu adalah segala sesuatu yang ada di permukaan bumi. Tidak terbatas pada debu saja, enggak. Bisa juga menggunakan semen, kapur, atau misalnya di atas pasir, enggak ada debu, cuma tanah berpasir, maka tinggal tepukkan saja di situ. Sehingga nanti disebutkan termasuk di dinding, di tembok, di kasur, di mana, di atas lemari bisa orang menggunakan ketika tayamum. Selama itu suci maka bisa. Ini wallahu taala alam bisawab. Jadi cukup dengan menepukkan kedua tangannya ke permukaan yang kita anggap ada debunya, tepukkan ke situ. Misalnya seperti ini, saya tepukkan begini. Nggak perlu digosok-gosok begini ya. Coba tepukkan turun saja begini. Nah, ketika ini dilihat kok banyak sekali yang lengket, maka bisa ditepuk begini. Supaya tidak banyak yang lengket. Kemudian setelah itu kita usapkan ke muka. Dan ingat wajah ya. Kemarin telah kita sebutkan ini. Sampai di sini. Ke bawah. Kita usapkan. Nah ini. Itu cukup satu kali. Setelah selesai mengusapkan ke wajah, maka ke tangan. Jadi caranya gini. Ini kemudian setelah itu dibalik. Jadi bukan sampai ke siku. Dia hanya sampai di pergelangan tangan. Jadi setelah itu dari bekas yang kita pakai di muka ini, itu juga yang dipakai untuk mengusap tangan. Jadi begini. Kemudian setelah itu kita balik begini. Setelah itu ini lagi. Kemudian selesai. Itu mewakili wudhu sekaligus mandi junub. Tayamum, itulah keutamanya tayamum. Itulah keutamanya tayamum. Nah, pertanyaannya sebelum saya bacakan keterangan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di adalah bolehkah kalau tadi yang saya contohkan dari muka ke tangan. Sekarang pertanyaannya, saya tepukkan ini kemudian tangan dulu. Kemudian setelah itu ke muka. Bolehkah seperti itu? Boleh. Dua-duanya boleh. Terserah mau muka dulu baru tangan, atau tangan baru muka, kedua-duanya boleh. Sah. Nah, itu simpelnya dalam masalah tayamum. Masalah tayamum. Ya selesai. InsyaAllah sudah selesai masalah tayamum. Itu kesimpulannya. Walaupun Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di sini menyebutkan beberapa pembahasan yang terkait dengan masalah ini, kita bacakan dulu secara singkat dari beliau. Beliau mengatakan at-tayammumi atau at-tayammumu, at-tayammum kata beliau secara bahasa adalah al-qasdu, adalah keinginan, maksud, tujuan. Sedangkan menurut istilah adalah masahul wajahi wal yadain, mengusap wajah dan kedua tangan. Bisaidin tohurin biwajahin maksusin. Kemudian kata beliau dengan sesuatu yang suci. Sa'id itu adalah sesuatu yang ada di permukaan bumi yang suci. Jadi bukan semata-mata debu. Tidak. Ini kata beliau. Kemudian kata beliau dengan tentunya tata cara yang khusus. Dengan tata cara yang khusus. Ini wallahu ta'ala bisawab diterangkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kemudian setelah itu beliau mengatakan terkait dengan masalah tayamum ini, tentunya ada beberapa hal yang bisa menjadikan atau mengganti posisi dia sebagai tayamum, bukan semata-mata tanah, tetapi bisa yang lainnya juga menempati posisi tanah atau debu. Sehingga telah kita sebutkan diantaranya, kalau kita di sini seperti semen juga bisa. Kalau misalnya tidak ada yang lain yang ada, kita kerja di ini bisa ditepukkan di situ. Kalau banyak ditepuk saja.
supaya tidak terlalu banyak, baru diusapkan. Atau kapur, jangan sampai digosok begini baru ini kan, wah tidak. Jadi cukup ditepukkan. Nanti seperti jadi bedak atau bedak. Ya, tidak seperti itu. Ini wallahu taala alam bissawab. Nah, kemudian setelah itu, sampai kapan orang bisa bertayamum? Sampai kapan? Nah, maka disebutkan dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiba." Jika engkau tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan sesuatu yang tinggi, yang bersih, yang suci. Maka dari kata para ulama adalah sha'idan, ini kata sa'id yashmalu, ini mencakup kulla syai' sa'id, mencakup segala sesuatu yang tinggi, segala sesuatu yang tinggi. Sehingga kata beliau ayyu atau ay kulli ma sa'uda fil ard, segala sesuatu yang tinggi di atas permukaan bumi. Maka itu bisa digunakan untuk tayamum. Jadi bukan terbatas pada debu. Kenapa tidak sholat? Saya tidak dapatkan debu. Padahal bisa di tempat lain. Sesuatu yang tinggi, ditepukan tangannya, kemudian bertayamum di situ. Ini yang diterangkan oleh beliau. Kemudian juga diterangkan oleh Syekh di sini adalah sebab-sebab disyariatkannya tayamum. Beliau mengatakan bahwasanya tayamum ini adalah badalun anil ma. Tayamum ini pengganti air. Ketika tidak kita mau wudu tidak ada air, tayamum. Nah, gimana kalau misalnya kita berwudu baru cuci muka, tiba-tiba mati lampu tidak ada air? Apakah ini dianggap sah atau tidak? Maka para ulama mengarahkan untuk ke tayamum, untuk bertayamum karena tidak ada air. Jadi kalau misalnya sudah sampai cuci muka ini tiba-tiba tidak ada air, bukan untuk menggunakan tanah atau debu, kita sudah cuci muka, cuci tangan pakai tanah, tidak. Maka dia bertayamum. Sama kedudukannya ketika dia idza ta'azzara istimalul ma' li a'dha'i thaharah. Ini karena dia tidak mampu menggunakan air di sebagian anggota wudunya, maka ini bisa tayamum. Misalnya karena dia luka, dia demam atau sakit, dia punya luka, tidak bisa kena air, maka dia asalnya boleh tayamum. Ketika dia khawatirkan atau dikhawatirkan ada anggota tubuhnya yang tidak bisa kena air, kapan kena air akan menambah penyakitnya, maka boleh tayamum. Boleh tayamum. Atau kata Syekh di sini karena li'adamihi, karena tidak ada sama sekali, air. Atau ada air, tapi air ini adalah hanya dipergunakan sebagai air minum. Kita misalnya satu rumah, air persediaan cadangan air minum ini tinggal satu teko, satu cerek. Nah, kalau semuanya gunakan untuk tayamum, tidak ada yang bisa diminum. Nah, tidak ada air, maka boleh semuanya tayamum. Boleh bertayamum. Dan tayamum ini berlaku kalau misalnya sampai 10 tahun kita tidak mendapatkan air, tidak bisa menggunakan air, maka sah dia bertayamum terus. Dia sah untuk bertayamum terus. Bahkan disebutkan walau kana min asyra sinin, walaupun itu adalah asyara sinin, sampai 10 tahunan. Artinya di sini adalah tayamum ini adalah perkara yang merupakan syariat di dalam agama kita, merupakan syariat yang diperintahkan di dalam agama kita. Ini wallahu taala alam bissawab.
Nah, perhatikan di sini selanjutnya ayat yang menjelaskan tentang tayamum ini sebagaimana diterangkan dalam surah Al-Maidah dari ayat wudu juga. Situ juga dilanjutkan dengan ayat berkaitan dengan tayamum. Saya bacakan dulu baru ada yang penting diuraikan di sini. Kata beliau, "Falam tajidu ma'an." Jika kalian tidak mendapatkan air, fatayammamu sha'idan thayyiba. Maka bertayammulah dengan sesuatu yang bersih yang ada di permukaan bumi. Famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Usaplah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian dari tayamum tersebut. Maka perhatikan di sini diuraikan dan diterangkan oleh para ulama yang afdolnya kata para ulama rahimahullahu taala, dia adalah wajah dulu baru tangan. Itu yang paling afdol, itu yang paling bagus. Karena dia berpatokan dari ayat yang telah kita bacakan. Jadi ini yang paling utama kata beliau. Walaupun bukan menghalangi untuk tangan dulu baru wajah, bukanlah merupakan pembatal yang akan membatalkan tayamum. Ini wallahu ta'ala bissawab. Ini yang kita dapatkan dari haditsnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di akhir dari pembahasan tentang tayamum ini, apakah dibutuhkan 2 kali tepukan atau cukup 1 kali? Ini juga dibahas. Ketika saya mau mengusap wajah saya, 1 kali untuk wajah, kemudian setelah itu 1 kali untuk tangan. Ada memang hadits yang menyebutkan tentang 2 kali tepukan, tetapi haditsnya ada kelemahan. Jadi yang sahih hanya 1 kali. Jadi dia juga yang digunakan untuk tangan, dia juga digunakan untuk wajah, atau untuk wajah dan tangan. 1 kali tepukan saja, 1 kali tepukan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang kita dapatkan dari penjelasan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sidi rahimahullahu ta'ala. Dan perlu diketahui bahwasanya tayamum ini adalah bisa mengangkat hadas kecil, juga bisa mengangkat hadas besar. Ini kata Imam Asy-Syinkiti, Imam As-Sun'ani, demikian pula adalah Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Jadi dia adalah merupakan pengganti tayamum wudu sekaligus mandi junub. Ya Allahu ta'ala alam bissawab. Kemudian di sini jamaah, pembatal wudu, pembatal tayamum. Apa yang bisa membatalkan tayamum? Yang bisa membatalkan tayamum ini sama dengan pembatal wudu. Sama yang membatalkan wudu, hanya saja ada tambahan yang membatalkan tayamum ketika ada air. Nah, ini jadi masalah jamaah. Jadi pembahasan panjang di kalangan para ulama begini. Jadi di sini masalahnya begini. Saya sebelum sholat, karena tidak ada air, saya tayamum. Saya bisa tayamum sebenarnya, tapi tiba-tiba tidak ada air. Setelah itu saya tayamum, sholat. Setelah sholat, masih duduk-duduk, tiba-tiba lampu menyala, air mengalir. Pertanyaannya sekarang, apakah sholat yang saya kerjakan ini anggaplah sholat duhur batal atau tidak? Karena sudah ada air. Karena salah satu yang membatalkan tayamum adalah karena adanya air. Padahal sholat ini selesai,
Tapi masih ada waktu, misalnya duhur. Saya baru sholat duhur, setengah jam setelah sholat duhur tiba-tiba air mengalir, berarti kan ada air, atau hujan, berarti ada air. Pertanyaannya sekarang, apakah sholat saya ini batal, harus diganti atau tidak? Maka jawabannya, sholatnya syah, tidak perlu diganti. Adalah sholatnya syah, tidak perlu diganti. Ini kesimpulannya. Yang jadi masalah jamaah begini, saya tayamum, kemudian ikut sholat, tiba-tiba di pertengahan sholat ada air. Tiba-tiba di pertengahan sholat ada air. Kira-kira bagaimana ini? Apakah saya batalkan sholatku atau lanjut sholatnya? Nah, ini yang jadi masalah. Karena salah satu yang membatalkan tayamum adanya air. Nah, sekarang ada. Nah, ini masalahnya dia. Maka kita dapatkan dari uraian para ulama terkait dengan masalah ini. Mereka menyimpulkan bahwasanya di saat, artinya ini berbicara terkait dengan saya, kondisi saya ini tidak sakit, sehat. Hanya saja saya tayamum karena tidak ada air. Nah, pas di pertengahan sholat ada air, maka para ulama mengatakan sholatnya batal. Sholatnya batal. Nah, ini para ulama katakan seperti ini adalah diterangkan oleh ulama seperti Imam Sufyan ats-Tsauri, Imam Asy-Syaukani, dan yang lainnya dengan dalil yang mereka sebutkan adalah falam tajidu ma'an. Ketika tidak ada air, fatayammamu, kamu tayamum. Sekarang ini ada air. Nah, ini sehingga salah satu yang membatalkan tayamum karena ada air. Adanya air. Nah, ini beda tentunya ketika dalam kondisi memang dia sakit, ada luka, dia tayamum, ini tidak ada masalah. Ini berbicara ketika dalam kondisi kita sehat. Kecuali juga dalam kondisi sangat dingin. Walaupun dibolehkan untuk memanaskan air, tapi artinya ketika tidak ada alat untuk memanaskan air, tapi mau tayamum ini, mau wudu ini, masya Allah luar biasa dinginnya. Atau apalagi mau mandi junub dalam kondisi air yang sangat dingin. Misalnya bermalam di Malino, pas puncak dinginnya, ingin mandi junub gimana? Maka ketika dia merasa mengkhawatirkan dirinya akan mencelakakan dirinya, akan membahayakan dirinya, maka boleh dia tayamum walaupun junub. Dalam kondisi dia bisa mandi hanya karena cuaca yang sangat dingin, maka ini boleh. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Iya, saya kira ini yang penting terkait dengan masalah tayamum secara singkat insyaallah taala. Walaupun panjang penjelasan Syekh, tapi itu kesimpulan yang mungkin saya bisa sebutkan tanpa mengurangi dari penjelasan Asy-Syaikh rahimahullahu taala dalam masalah tayamum. Iya, saya kira itu. Wallahu ta'ala bissawab. Tinggal 2 pembahasan ini, 2 kali pertemuan insyaallah taala akan selesai masalah toharah. Kita akan masuk kitabus shalah, pembahasan seputar tata cara salat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebelum kita tutup, ada yang mau bertanya atau ada yang kurang jelas, tafadhol, silakan. Iya. Nah, ada pertanyaan. Nah, barakallahu fikum. Terkait dengan masalah orang yang wajib dimandikan adalah wajib dimandikan orang yang meninggal kecuali mati syahid. Artinya mati syahid yang bagaimana yang dimaksudkan dari hadits ini? Karena ada orang meninggal dihukumi mendapatkan pahala mati syahid. Seperti siapa itu? Wanita yang meninggal dari saat melahirkan atau di masa nifas. Ini. Atau ada orang yang meninggal karena tenggelam, tertimpa reruntuhan atau tertimbun. Nah, itu dapatkan pahala mati syahid.
Atau orang yang terkena kebakaran atau terbakar, meninggal dalam kondisi terbakar, itu terkena pahala mati syahid. Nah, apakah ini juga yang termasuk tidak dimandikan? Ini dia meninggal bukan mati syahid, tapi mendapatkan pahala mati syahid. Tapi yang dianggap mati syahid adalah orang yang memang berjuang, membela, menegakkan kalimat la ilaha illallah, melawan dengan musuh-musuhnya, dia meninggal, itulah yang namanya mati syahid, itu yang tidak dimandikan. Tapi kalau yang seperti biasa pada umumnya ini tetap dimandikan dia, walaupun dia mendapatkan pahala mati syahid, tetapi bukan mati syahid, pahalanya seperti orang yang mati syahid, sehingga tetap diurus seperti biasanya, dimandikan, dikafani, diurus dengan lainnya. Itu wallahu ta'ala bishawab. Saya kira seperti itu. Jadi dia mendapatkan pahalanya. Itu. Betul. Ini ada pertanyaan dari Kasihan. Bagaimana hukumnya seorang anak yang mencuci kaki ibunya? Apakah itu termasuk berbakti kepada kedua orang tua? Mencuci kaki ibunya? Iya. Iya. Pertanyaannya, na'am barakallahu fikum jami'an, terkait dengan apakah termasuk bakti dari seorang anak kepada kedua orang tuanya, ibunya atau bapaknya, tak kala dia mencuci kakinya. Ini salah satu bakti. Yang penting jangan diminum. Artinya mungkin saja dia karena ibunya sudah kakinya kotor, atau bahkan dia suapi, atau macam-macam dari bakti seorang anak kepada ibunya. Maka ini, nah kalau misalnya dia cium kakinya, nah ini jangan juga terlalu berlebihan ya, jangan terlalu berlebihan. Artinya kita melakukan sesuatu yang sekiranya bisa membantu orang tua kita. Misalnya dia sudah pikun atau bagaimana, kita yang cebokin dia, itu termasuk baktinya. Bahkan diterangkan oleh para ulama begini, tanda keikhlasan kita berbakti kepada kedua orang tua kita ketika ada kebutuhan, keperluan atau yang dibutuhkan orang tua kita, kita laksanakan dalam kondisi senang. Tapi kalau dalam kondisi dongkol, enggak. Hanya karena terpaksa, maka itu tidak masuk. Sehingga ketika kita mungkin saja membuang kotorannya, tapi dia senang, berarti itulah tanda bakti ikhlasnya kita kepada kedua orang tua kita. Bisa dicuci kakinya, dilapkan kakinya, kalau perlu dimandikan. Ini semua adalah salah satu dari bentuk berbakti kepada kedua orang tua, kepada orang tuanya. Tapi ya tidak perlu dicium kakinya. Kalau tangannya ya mungkin, tapi kalau kakinya tidak usah. Seperti itu. Terkadang juga ada seorang anak yang mencium kening ibunya, tidak ada masalah. Artinya tanda baktinya seorang anak kepada orang tuanya, apalagi di saat dia membutuhkan, artinya membutuhkan bantuan, disitulah kesempatan untuk berbakti. Bahkan di situ disebutkan bahwasanya di saat-saat seperti inilah, di saat kedua orang tua kita itu dalam kondisi tua, dia butuh perawatan, itulah yang didoakan oleh Jibril alaihi salatu wassalam, rogi mampu celaka seseorang, adrakah walidayhi, dia dapatkan kedua orang tuanya, ihdahuma au kilahuma, salah satu atau kedua-duanya. Ternyata falam yadkhulil jannah, dia tidak bisa masuk surga. Celaka dia. Sebab kalau orang tua kita sudah tua, disitulah peluang untuk dapatkan surga, melalui jalur orang tua kita. Tapi biasanya jamaah sulit. Kenapa? Jadi dulu maunya, moro-moronya banyak. Nah ini sulit. Nah ini. Tapi itulah ujian di situ. Kenapa dijamin surga? Karena itunya berat. Kalau yang enak-enak tidak jamaah, tapi memang dijamin surga. Kenapa sulit? Namanya orang tua, banyak kemauan, tidak ada kemampuan, sehingga biasanya marah-marah terus. Nah itu yang terjadi, sehingga kita butuh bersabar, betul sabar. Ini wallahu ta'ala bishawab. Iya, saya kira itu mungkin ya yang kita sebutkan insyaallah ta'ala. Ini 2 kali pertemuan selesai tentang Kitabut Thaharah. Nanti kita masuk pembahasan tentang tata cara sholat. Iya, wallahu ta'ala bishawab. Iya, saya kira ini wallahu ta'ala bishawab karena waktu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.